Halo. Itu di sekolah teologi Kristen pun dipelajari itu etik. Apa itu filsafat moral? Filsafat moral. Ada pragmatisme, ada utilitarisme, ada pragmatisme, ada dan sebagainya sebagainya. Saya udah lupa itu. Oke. Bukunya ada namanya Introduction to Ethics. Pengantar kepada ethics. Siapa pengarangnya? William Lee. Oke, kita langsung bikin pelajaran Introduction to Ethics. Nah, itu apa hubungannya? Nah, sekarang pun dikembangkan pembelajaran ilmu etik itu. Ilmu etik itu sekarang apa itu? Apa bedanya ilmu etik dengan etika? Beda. Ada ilmu etik, ada etika, beda. Apa? Ada namanya akhlak, ada namanya ilmu akhlak. Bahasa Arabnya ada akhlak, ada ilmu akhlak. Apa bedanya? Kalau akhlak yang mempelajari tentang ma yasduru anil insan min tabi'atin au sulukin au af'alin, itu disebut dengan akhlak. Akhlak itu adalah tabiat atau akhlak. Itu adalah yang keluar dari perilaku manusia. Nah, yang keluar dari manusia dalam bentuk perilaku, perbuatan. Dalam bentuk perilaku, perbuatan itu disebut dengan akhlak. Apa bedanya akhlak dengan psikologi? Beda lagi kan? Psikologi, apa itu? Nah, makanya dalam psikologi pun ada beberapa aliran. Ada aliran apa saja? Ada behaviorism, ada aliran behavioral, ada aliran emosional, motif, aliran motif dipelopori oleh Abraham Maslow, ya kan? Aliran, kemudian ada aliran psychoanalysis. Nah, apa itu psychoanalysis? Aliran yang dipelopori oleh Carl Jung, Carl Jung, bukan Carl Jung. Carl Jung sama siapa lagi? Sama gurunya Carl Jung yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud melahirkan Carl Jung melahirkan aliran psikodinamik. Nah, dalam ilmu psikologi, psikodinamik yang di Wilhelm Wundt, strukturalisme kalau Wilhelm Wundt itu aliran strukturalisme. Kalau psikodinamik itu namanya muridnya Carl Jung. Itu namanya saya lupa. Oke, ala kulli halin. Itu psikologi itu berbeda dengan akhlak. Apa itu akhlak? Psikologi, kalau psikologi itu adalah perilaku. Perilaku itu adalah yang dibahas adalah apa? Yang keluar dari manusia dalam bentuk perilaku, dalam bentuk perbuatan. Kemudian perbuatan ini dinilai baik atau buruk, itu disebut dengan akhlak. Perbuatan ini dinilai baik atau buruk, kategori baik atau buruk, itu disebut dengan akhlak. Akhlak itu adalah perbuatan yang keluar dari manusia yang dikategorikan baik atau buruk, disebut dengan akhlak. Sedangkan psikologi adalah perilaku, yang belajar tentang perilaku saja, tanpa baik dan buruk. Sedangkan akhlak itu baik dan buruk. Perilaku manusia yang berkaitan dengan baik dan buruk itu disebut dengan akhlak. Kemudian ada ilmu akhlak atau filsafat moral, yaitu ilmu yang membahas tentang baik dan buruknya sebuah perbuatan, sebuah perilaku. Ilmu yang belajar tentang baik dan buruknya sebuah perilaku itu disebut dengan apa? Ethics atau akhlak, ilmu akhlak.
ilmu akhlak kan gitu. Dalam filsafat kan dipelajari apa saja? Filsafat itu pelajari apa saja sih? Filsafat yang dipelajari itu sama dengan ilmu kalam. Apa yang dipelajari ilmu filsafat? Yang dipelajari ilmu filsafat itu adalah satu tentang yang namanya apa? Etika, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan manusia, kategori baik atau buruk. Kemudian kategori baik itu ilmu sendiri yang dinamakan ilmu etika. Ilmu etika itu adalah ilmu filsafat moral, ilmu sendiri. Kemudian yang dipelajari juga adalah estetika. Ada etika, ada estetika. Estetika yang dipelajari adalah berkaitan dengan keindahan. Beda lagi. Ada etika, ada ilmu estetika. Nah, dalam ilmu estetika ini beda lagi yang dibahas. Yang dibahas adalah aksiologi. Dalam ilmu filsafat disebut dengan aksiologi. Apa itu ilmu yang mempelajari tentang aksiologi? Apa itu? Tentang nilai. Yang tentang keindahan, tentang nilai, aksiologi. Ada ilmu etika, ada dalam filsafat yang dipelajari kan kosmologi, ontologi, sama epistemologi, sama etika sama estetika atau aksiologi. Yang dipelajari itu apa dalam filsafat? Satu, apa? Manusia. Kemudian dua, alam, yaitu kosmologi. Sama dengan ilmu kalam yang dipelajari adalah manusia, alam, an-nafs, gitu kan? Manusia, al-alam, kemudian an-nafs, al-alam, wal-ilah, dan Tuhan. Jadi yang belajar dalam filsafat kan gitu. Pakai kertas, Pak. Manusia. Kemudian dicopot lagi. Kosmologi, alam. Kemudian Tuhan atau metafisika. Itu langsung ini ngunci. Tuhan atau teologi. Kemudian apa? Epistemologi itu apa? Cara mendapatkan ilmu, tolak ukur untuk sebuah ilmu pengetahuan. Itu disebut epistemologi. Tolak ukur itu kan yang dipelajari itu apa? Nazariyatul ma'rifah. Yaitu epistemologi. Setelah itu yang dipelajari apa lagi? Etika, ilmu akhlak, kemudian estetika, aksiologi. Kan itu saja sebenarnya. Dunia kan isinya itu. Kayaknya Ibnu Sina kan kalau mengarang kitab kan yang pertama sama juga. Apa? Dalam Asy-Syifa, kitabnya Ibnu Sina apa Asy-Syifa itu? Asy-Syifa Ibnu Sina itu mengarang buku namanya Asy-Syifa, yaitu tentang filsafat. Dalam bab pertama tentang al-aqliyat, ulum aqliyat, riyadiyat, ilmu mantik dan matematika. Setelah itu bab kedua adalah ilmu tabi'iyat, ilmu fisika, biologi, fisika dan seterusnya. Kimia dan seterusnya. Ilmu tabi'iyat. Baru terakhir apa? Ma ba'dat tabi'ah, yaitu ilmu metafisika, ma ba'dat tabi'ah atau ilmu metafisika atau teologi. 3 dalam filsafat. Ibnu Sina mengarang buku dalam filsafat 3 hal tersebut. Oke. Ada 3 atau 4 jilid bukunya, 3 jilid. Jumlah keseluruhan halamannya mungkin 600 halaman. Itu dalam bidang Asy-Syifa
Nama bukunya Syifa dalam bidang filsafat. Sedangkan dalam bidang kedokteran namanya Al-Qanun. Nama kitabnya adalah Al-Qanun. Al-Qanunu Ini fit bukan mineral, tibbi. Pak. Ini bukan mineral. Dibalik sama siapa? Ibnu Sina. Air. Dia menamakan filsafat itu sebagai Ini kedokteran, yaitu Syifa. Syifa itu apa? Kesembuhan mineral kan? itu nggak ada mineralnya. Jadi air murni. Kesembuhan. Syifa, Air Syifa aja. Hospital, apa? Rumah sakit Syifa. Kesembuhan tentang Kalau kedokteran. mau Dibalik dia nyari taruh. mineralnya yang banyak vitamin, tetap yang Sedangkan Al-Qanun ini kan kalau ini lebih ke mantik. ini, Pak, lebih sering Istilah apa dipakai logik? buat Ditaruh di ilmu pengobatan. Jadi kedokteran. airnya itu emang nggak ada mineralnya, nggak ada kuman. Jadi RS begitulah. Jadi seorang itu untuk buat menguasai ilmu bahan agama campuran obat perlu gitu. 3 hal ini. Ada di sini. Saya juga Menguasai baru tahu. apa itu? Ilmu 3 hal. Apa itu agama? Agama itu apa? Agama adalah ad-din. Ad-din itu apa artinya? Ad-din itu dari kata dana ya dinu. Apa dana? Ya dinu. Apa dana? Hutang, itu? Pak, hutang. Hutang. Artinya apa? Hutang. Apa artinya? Hutang. Artinya kalau Anda berbuat sesuatu, Anda akan Sesuatu yang harus dibayar, Pak. Nah, sesuatu harus yang dibayar. Artinya adalah Anda berbuat A, maka pasti ganjarannya adalah A. Itu adalah agama. Ya kan? Agama itu adalah al-jaza. Min cincin ama. Al-jaza itu apa? Al-jaza itu imbalan. Balasan, Pak. Balasan secara bahasa kan. Balasan kalau kamu pukul kanan, ya kamu saya pukul juga. Kalau Anda pukul saya pikir kiri, ya saya pukul juga Anda pukul kanan, itu namanya balasan. Jangan diberikan pikir kiri, pipi kiri. Oke, jadi itu agama itu adalah apa? Agama itu adalah 3 hal. Apa itu? Al-aqliyah, yaitu tentang hukum apa? Hukum apa? Hukum balasan. Agama tentang hukum balasan. Apa? Hukum balasan dalam ilmu akal. Itu disebut dengan mantik al-aqliyat sama matematika. Yang kedua at-tabi'iyat. Tabi'iyat itu apa? Biologi, fisika dan seterusnya. Itu tabi'iyat. Yaitu ilmu tabi'iyat apa? Alam ini itu disebut dengan ilmu alam. Nah, ilmu alam, IPA, ilmu alam. Yang ketiga, ilmu di luar alam atau ma'ba'ad tabi'ah. Di luar meta itu apa? Meta itu setelah. Meta AI. Meta itu setelah. Meta fisika ya, di luar atau setelah. Jadi itu ilmu agama. Atau ilmu agama itu. Yaitu ilmu agama. Ya kan? Berarti seorang untuk masuk surga ya harus belajar itu. Belajar itu tadi. Oke, kembali lagi kepada itu kan isi agama. Siapa yang ngajarin agama itu adalah apa? Apa itu agama? Agama itu kumpul-kumpul, tablik akbar, siapa yang ngajarin seperti itu? Kemudian agama itu maaf gitu kan, selamatan. Kemudian agama itu apa lagi? Yasinan. Siapa yang ngajarin seperti itu? Agama itu apa lagi? Urusan sholat saja. Seperti fikih dan seterusnya. Iya, itu bagian dari agama.
bagian dari bagian. Siapa yang memahami agama itu? Siapa yang ngajari? Oke kan? Oke, jadi bagaimana kayak yang ingin belajar agama, ya itu tadi menguasai apa? Ilmu logika, matematika, fisika, kimia, biologi, dan ilmu filsafat, mabak dan topia di luar metafisika dan seterusnya. Iya nggak? Iya. Gimana menurut Anda? Maka talabul ilmi faridatun. Maka utlubul ilmu, bukan utlubul ilmu walau bisin. Apa? Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah mengangkat yaitu mereka-mereka yang diberi ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu agama. Ilmu agama yang seperti apa? Ilmu agama. Emangnya ilmu mesin itu bukan ilmu agama? Oh, mesin ini bukan ilmu agama. Kalau gitu buatan siapa mesin? Buatan manusia. Manusia dapat ilmu dari mana? Ilmu mesin itu emang bukan aturan Tuhan. Begitu. Emangnya ilmu mesin itu bukan aturan. Ilmu mesin, siapa yang belajar ilmu mesin ya belajar ilmu. Ya itu agama. Gitu. Ya ilmu itu yang mengantarkan manusia ke surga, ya ilmu itu. Ilmu apa lagi bukan ilmu yang kayak kumpul-kumpul, tablik akbar, kemudian seterusnya. Kan begitu. Ilmu qiraat, ya nggak masalah, bener. Ilmu qiraat itu bener. Buat MTQ dan sebagainya. Iya. Suruh bagus-bagusan bagus-bagusan apa? Bagus-bagusan melanturkan Al-Quran kan, bagus-bagusan melanturkan apa? Wujud daripada ilmu Al-Quran itu sendiri. Apa itu? Iya ilmu mesin itu. Iya ilmu mesin, ya ilmu kedokteran, yaitu belajar melanturkan, membagus-baguskan siapa suaranya paling bagus dalam memahami Al-Quran. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemahaman Al-Quran seperti ilmu yang diturunkan dari para nabi. Dari para nabi. Para nabi tugasnya apa? Yang antum ketahui. Bukan. Para nabi itu salah satu muridnya Nabi Musa. Itu namanya Korun. Siapa Korun? Siapa Korun itu? Korun itu adalah salah satu murid dari Nabi Musa. Apa? Dia menguasai satu ilmu. Tapi dia salah menggunakan ilmu tersebut. Apa ilmunya? Namanya ilmu kimia. Menguasai salah satu sebagian kecil ilmu dari Nabi Musa namanya ilmu kimia. Dari ilmu kimia ini dia bisa bikin emas di mana kuncinya saja dia bisa membuat gudang isinya adalah perhiasan dan emas di mana kuncinya saja itu butuh 10 orang untuk mengangkat kuncinya saja, kunci emasnya. Kunci emasnya nah, sekarang ada nggak seluruh dunia yang bisa bikin emas segede itu? Seluruh dunia. Korun bisa, kok bisa? Karena dia dapat ilmunya dari Nabi Musa. Kalau muridnya saja hebat, bisa bikin seperti itu, seluruh dunia ada nggak yang bisa sekarang? Yang bisa bikin emas kayak gitu? Nggak ada. Yang bisa kayak Samiri, yang bisa emasnya bisa berbunyi, bisa ngomong. Emas itu bisa ngomong. Nggak ada seluruh dunia, nggak ada sekarang. Itu kan murid-muridnya Nabi Musa. Berarti Nabi Musa apa? Menguasai ilmu, salah satu ilmu kimia. Ya jagonya Nabi Musa itu, jagonya ilmu kimia kan. Jagonya ilmu kimia. Lihat seluruh dunia sekarang katanya orang hebat mana hebat. Ayo bandingkan dengan ilmunya Korun.
salah satu muridnya Nabi Musa, bandingkan ayo, mampu nggak mengalahkan Korun? Nggak mampu. Artinya apa? Bodoh manusia sekarang. Apalagi umat Islamnya tambah bodoh lagi, mohon maaf, tambah bodoh lagi. Kenapa? Karena memahami agama sebagai tabligh akbar dan sebagainya seperti itu. Siapa yang suruh seperti itu? Siapa yang suruh, kan begitu. Jadi Nabi Musa itu menguasai ilmu mesin, Wong bapaknya ilmu mesin, Nabi Musa. Nah, oke, lanjut kepada ilmu apa tadi? Ilmu etika. Nah, husnul af'al wa hukmuha, yaitu ilmu pelajari tentang apa? Etika, yaitu ilmu baik dan buruknya sebuah perbuatan. Gitu. Jadi itu ilmu agama. Nah, ini namanya membaguskan suara ya, seperti itu tadi. Oh, suruh ikra, suruh membaca, baguskan suara. Yang dibaca bukan tulisannya, tapi yang dibaca adalah apa? Alam semestanya ini udah disuruh membaca. Jadilah ilmu mesin, jadilah ilmu kedokteran, jadilah ilmu macam-macam, karena yang dibaca apa? Yang dibaca adalah tumbuhan yang dibaca. Lanjut kepada apa? Jadi begitu. Jadi ilmu-ilmu yang ada ini dapatnya dari mana? Dari para nabi. Kan Amerika itu bisa hebat dari mana? Salah satunya belajar ilmunya Korun, itu pun nggak dikasih Korun semuanya, sebagian saja. Sambil bahan kecil yang diwariskan. Itu saja sudah sombongnya bukan main. Oke, lanjut. Yang begitu. Husnul af'ali wa qubha. Al-af'al al-insani la takhrujan an takun min al-aqwan al-waqi tahta madarin wa tanfil nufusuna 'inda al-ihsas biha aw sidar suwariha yushabiqul mushawamatan qalbihi inda buqul ba'd al-kaini tahta hawasin ila huduriha fi khayratan wa dzalika badiin la yahtaju ila dalil. Najid wa husnul bi darurati tamsin bain al-jamil min al-shay' wal qabih minha فإن رفعت مشارب الرجال في جمال النساء ومشارب النساء في معنى جمال الرجال فالمثال وقدم في جمال الألوان الأزهار وتمديد أوراق نباتات الأشجار خصوصا إذا كانت أوضاع ظهري على أشكال تمثل الائتلاف والتنافس بين الفرعون بعضهم مع بعض ولا في كبح الصورة المثل بها بتهشيم بعض أجزائها. Oke. Apa yang dimaksud di sini? Yang di sini adalah kita melihat dalam teks ini, kita melihat sesuatu, mamanya pemandangan indah, pohon-pohon apa, bunga-bunga bersemi pada musim semi dan seterusnya, kita melihat itu indah, ya kan. Kemudian kita melihat semut juga apa, berjalan dengan rapi, kemudian itu indah, kemudian apa, baris-baris itu indah. Tapi yang dimaksud keindahan di sini di dalam ilmu etika itu bukan keindahan itu, tapi yang dimaksud adalah indah dan buruknya sebuah perbuatan. Tapi di dalam diri manusia ada hal yang bisa membedakan perbuatan baik sama perbuatan itu buruk. Ya kan, di dalam diri manusia. Contoh, manusia bisa membedakan itu meski beda-beda. Ya, itu pemandangan indah. Kan manusia bisa mengetahui, oh itu indah sekali. Maka dari sini ada di dalam tubuh, di dalam diri manusia itu sesuatu yang bisa membedakan itu baik dan sama indah sama jelek, kan? Meski beda-beda antara manusia, beda. Kemudian apa? Kalau gitu apa yang kenapa manusia ngelihat, mohon maaf, ngelihat apa, sampah itu manusia tidak suka ngelihat. Kenapa?
karena ada sesuatu yang tidak enak yang dirasakan oleh manusia, yang manusia kena efek dari tidak enak tersebut. Ketika melihat kotoran, itu manusia tidak suka. Kenapa? Ada rasa yang tidak enak yang diakibatkan oleh kotoran tersebut. Oke. Nah, itu berarti apa itu yang tidak, apa yang buruk? Yang buruk itu adalah yang mana manusia merasakan rasa tidak enak, ya kan? Kemudian akan tetapi kemudian Anda, kenapa Anda mengatakan dipukul tidak enak, buruk? Karena Anda merasakan tidak enak ketika dipukul, itu buruk. Apa itu buruk? Anda merasakan rasa sakit dari sesuatu tersebut. Anda ditinggal oleh pacar Anda anggap itu buruk. Kenapa? Karena Anda merasakan rasa tidak enak. Itu buruk. Berarti apa itu buruk? Buruk itu adalah sesuatu yang Anda merasakan ada efek tidak enak di situ. Akan tetapi ada sesuatu yang manusia itu merasakan pahit, tidak enak, sakit. Akan tetapi sakit ini menimbulkan rasa enak. Contoh, bekerja kan tidak enak. Contoh, kerja tidak enak. Kemudian minum obat tidak enak. Akan tetapi efek yang minum jamu juga tidak enak. Kemudian efek yang ditimbulkan dari rasa tidak enak ini menimbulkan manfaat, yaitu dalam bentuk kesembuhan. Maka itu dikatakan enak. Sesuatu yang tidak enak ketika itu menimbulkan manfaat, maka dikatakan enak. Berarti apa itu baik dan buruk? Atau apa itu sesuatu yang baik, apa itu sesuatu yang buruk? Sesuatu yang baik. Dari sini kita bisa mengatakan sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang bermanfaat, meski itu tidak enak. Dan apa itu buruk? Sesuatu buruk itu sesuatu hal yang tidak bermanfaat, meski itu enak. Itu. Tapi pengertian di situ masih belum final. Masih belum final. Di antara perbuatan yang tidak enak dan itu bermanfaat, tapi manfaat itu tidak diketahui umpamanya. Anda tidak, contoh kalau minum obat kan nggak enak, pahit, tapi manfaatnya yang langsung diketahui kan, apa? Sembuh, badan seger. Minum obat, minum jamu pahit kan nggak enak, tapi manfaatnya kan langsung instan bisa diketahui. Tapi banyak beberapa pekerjaan itu manfaatnya tidak langsung diketahui, Seperti apa? Seperti membantu orang lain, membantu orang menyeberang jalan, ya kan? Ketika membantu kan kita keluar waktu, keluar tenaga, kan ada rasa tidak enak yang kita keluarkan, ada rasa pengorbanan kan, tapi manfaatnya kan tidak bisa langsung kita rasakan. Kalau sembuh kan langsung bisa dirasakan. Tapi membantu orang lain, bahkan kadang kita membantu orang lain dapatnya bukan yang baik. Anda umpamanya membantu orang orang pengangguran, Anda kasih kerjaan, Anda punya koneksi gitu kan, Anda ya udah kamu masuk sini aja, masuk perusahaanku gitu kan, Anda membantu. Kadang dia itu yang dibantu ketika sudah mendapatkan posisi,
Anda ditendang karena Anda sebagai saingannya. Berarti kan Anda menolong, merasakan tidak enak. Dan balasan yang Anda dapatkan juga tidak enak. Berarti kan tidak langsung. Ya kan? Maka disinilah ada perbedaan pendapat antara kelompok tekstualis sama kelompok rasionalis. Kelompok tekstualis mengatakan bahwasanya baik dan buruknya sebuah perbuatan yang menentukan adalah syariat. Syariat. Karena Allah yang menentukan semua. Kalau Allah yang sudah menentukan semuanya itu baik. Sedangkan menurut kaum rasionalis, baik dan buruknya sebuah perbuatan yang menentukan itu adalah akal manusia. Kenapa? Karena sesuatu dikatakan buruk karena memang sesuatu itu buruk. Karena pada hakikatnya dan zatnya pada sesuatu yang buruk itu, contoh berbohong itu buruk. Ya karena bohong sendiri itu buruk. Bukan karena Tuhan yang mengatakan itu buruk, tidak. Karena bohong secara zatnya, secara esensinya itu buruk. Itu buruk. Jadi Tuhan mengatakan itu buruk atau tidak, itu tidak perlu Tuhan yang mengatakan. Manusia bisa mengatakan bahwasanya itu buruk. Jadi sesuatu itu buruk itu karena manusia yang karena apa? Sesuatu itu memang buruk secara zatnya, secara hakikatnya dari sesuatu itu tersebut. Dan sesuatu itu baik, menolong itu dikatakan baik. Kenapa? Karena perbuatan menolong itu sendiri pada hakikatnya, pada zatnya, pada perbuatan itu sendiri, pada objek perbuatan itu sendiri, itu adalah baik. Tuhan mengatakan atau tidak, itu memang baik. Ya kan? Maka mereka mengatakan apabila yang dikatakan tolok ukur baik dan buruknya sebuah perbuatan itu adalah syariat. Bagaimana dengan manusia sebelum datangnya syariat? Sedangkan manusia sudah mengenal baik dan buruk. Itu manusia sudah mengenal sebelum datangnya syariat, sebelum datangnya agama. Terus bagaimana orang-orang dulu sebelum datangnya syariat itu bisa tahu kalau dikatakan tolak ukurnya itu adalah syariat? Kalau dikatakan tolak ukurnya adalah syariat, berarti manusia sebelum turunnya agama tidak tahu dong baik dan buruk. Bagaimana manusia bisa mengatakan? Maka dari sini bisa dikatakan mereka akan, orang-orang rasionalis akan mengatakan bahwasanya manusia sebelum datangnya agama sudah tahu, dan tolak ukur dari baik dan buruknya sebuah perbuatan itu adalah akal manusia. Sebelum datang dan Dede nggak usah situ. Apa? Jadi seperti itu. Halo. Jadi kalau dikatakan mereka kaum rasionalis, Mu'tazilah, Syiah
itu mengkritisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah iya, yang mereka kan mengatakan bahwasanya sebelum datangnya agama itu manusia sudah bisa tahu perbuatan itu baik sama buruk. Terus apa kalau gitu? Kalau ukurnya sebelum datang agama, kalau dikatakan tolak ukur baik dan buruk itu adalah syariat atau agama. Terus apa tolak ukurnya? Orang dulu sebelum datangnya agama, kalau dikatakan tolak ukur itu adalah syariat saja tanpa akal, begitu mereka mendebat kaum tekstualis. Siapa kaum tekstualis ini? Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang Sunni di dalam filsafat moral. Makanya orang-orang Syiah menulis buku kebanyakan tentang agama dan akal, kan begitu. Agama dan akal tentang apa? Anda pernah baca nggak buku-buku Syiah itu yang diterbitkan oleh Mizan? Dulu banyak, seperti agama dan akal, agama dan keadilan. Itu pemikiran Syiah yang diterbitkan oleh penerbit Mizan, karangan Murtada Mutahhari. Banyak dulu buku-buku Lentera Hati, itu buku-buku apa sih? Buku Syiah. Penerbit Lentera Hati. Oke. Tokoh Syiah di Indonesia siapa? Kang Jalaluddin Rahmat, tapi udah ahli komunikasi. Terus siapa lagi? Buku-buku yang diterbitkan oleh Mizan, Haidar Bagir. Siapa? Profesor Haidar Bagir, Dr. Haidar Bagir. Nah, dia punya penerbit namanya penerbit Mizan. Apa saja seperti buku-bukunya Mbak Quraisy itu banyak diterbitkan oleh Mizan. Ya gitulah. Oke. Bukunya Mbak Quraisy, Membumikan Al-Quran, itu diterbitkan oleh Mizan. Dulu kita ada rektor UIN, namanya siapa? Profesor Harun Nasution, yang menulis buku apa? Islam dan Rasionalisme, kalau nggak salah. Terus Teologi Islam, karangan siapa? Harun Nasution. Pernah baca nggak Anda? Itu pernah mengarang buku Islam dan Rasionalisme. Itu pemikiran Mu'tazilah. Ada berapa halaman waktu itu? Ada 1000 halaman kalau nggak salah. Ada 1000 halaman. Siapa ngarang? Profesor Rektor UIN yang pertama, yaitu Profesor Harun Nasution. Coba Anda cari-cari buku. Sekarang susah buku-buku Islam. Karena banyak perpustakaan yang tutup. Nah, buku-buku lama itu dulu banyak. Buku-buku bagus, buku-buku Islam itu banyak. Anda tentu kalau membaca buku-buku itu pemikiran Mu'tazilah. Siapa? Harun Nasution, itu pemikiran